Hai, selamat datang di Kaktus IDN dan di video kali ini gue bakalan lanjut bahas alur cerita dari Mobuseka. Ya, buat kalian yang belum dengar cerita sebelumnya, bisa nonton video-video lama gue. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. Three, two, one. Ya, cerita dilanjutkan setelah Leon mendapatkan kabar bahwa Aaron telah dirubah menjadi seorang wanita oleh Claire. Sama seperti Luxion, Claire nampaknya juga membenci manusia baru. Dan dia telah menjadikan seseorang sebagai bahan eksperimennya. Ya, mendapati ini, Leon tentu saja menjadi marah. Teknologi merubah jenis kelamin seharusnya tidak ada di dunia ini. Akan tetapi, hal yang membuat Leon lebih kesal adalah karena yang dirubah Claire merupakan salah satu target penangkapan mereka. Yang mana hal itu berarti akan mempengaruhi alur game cerita ketiga. Mendapati situasi ini, Leon pun langsung memanggil Marie dan Claire untuk memberikan penjelasan mereka. Dengan tubuh gemetar karena merasa takut, Maria hanya bisa melihat ke bawah. Sementara Claire nampaknya sudah menyiapkan semua jawaban dari pertanyaan Luxion. Ya, alasan Luxion marah adalah karena Claire bertindak tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Leon. Namun Claire masih beralasan bahwa Mariela yang lupa untuk memberikan laporan. Mendapati dirinya dipojokkan sendiri, Marie pun mengadu bahwa sebenarnya Aaron lah yang membayar Claire untuk merubah gendernya. Dan tak tanggung, Aaron telah membayar dengan jumlah uang yang sangatlah besar. Baik Marie dan juga Claire mulai saling menyalahkan satu sama lain. Namun Leon kemudian memaksa mereka untuk mulai menceritakan setiap detail apa yang sudah terjadi. Ya, menurut Marie, kejadian ini terjadi ketika liburan musim semi, di mana dia dan Claire menemukan poster buronan Leon di dinding mading akademi. Akibat tindakan Leon ke armada ekspedisi kerajaan Russell, Leon tentu saja telah menjadi buronan mereka. Dan tak tanggung, Leon juga dihargai dengan harga yang cukup tinggi. Melihat poster Leon, Marie tentu saja menjadi kaget. Namun berbeda dengan Marie, murid-murid di akademi lainnya ternyata malah terlihat bangga dengan Leon. Nampaknya bagi manusia baru, menjadi buronan dari kerajaan lain adalah suatu pencapaian. Aneh. Kemudian, di saat Marie dan Claire masih melihat poster Leon, Aaron yang sudah berpenampilan lebih feminis datang menemui Claire dan Marie. Nampaknya Aaron sudah membuat janji dengan Claire sebelumnya, di mana ternyata Aaron akan membayar dengan cukup mahal untuk berubahnya menjadi seorang wanita. Ya, mendapati ini, Marie pun langsung bertanya apakah Claire sudah mendapatkan izin dari Leon. Meskipun mencurigakan, Claire menjawab bahwa dia sudah mendapatkan izin. Sebelumnya, Leon pernah memberikan perintah untuk melakukan apapun selama itu untuk melindungi Angelica dan Olivia. Dan mengingat perbuatan Aaron terhadap Olivia sebelumnya, Claire pun memperkuat argumen dari tindakannya ini. Terlebih, Aaron jugalah yang secara sadar yang meminta perubahannya. Namun meskipun begitu, Marie masih berpendapat bahwa mereka masih harus bertanya kepada Leon terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah Claire mengatakan bahwa dia akan membagi uangnya, Marie pun dengan cepat langsung tidak keberatan dengan tindakan Claire. Dan akhirnya perubahan Aaron pun terjadi. Mendengar cerita Claire dan Marie, Leon pun menjadi cukup kesal. Akan tetapi, Leon malah penasaran tentang mengapa dia menjadi buronan. Dari sudut pandang Leon, dia seharusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Akan tetapi, Luxion mengatakan bahwa Leon menjadi buronan adalah sesuatu yang cukuplah wajar. Karena tidak hanya menggagalkan rencana kerajaan Russell, Leon juga telah menghina pasukan kerajaan Russell sendiri. Ya, tindakan Leon di Alzer juga bisa dibilang sebagai sebuah tamparan keras kepada kerajaan Russell, mengingat mereka bisa dipermalukan hanya dengan Leon seorang saja. Namun di saat pembicaraan mengenai perbuatan Leon di Alzer, Luxion dan Claire tiba-tiba mendeteksi adanya sebuah gangguan, di mana jaringan drone mereka baru saja disabotase. Berdasarkan analisa Luxion dan Claire, hal itu disebabkan oleh sebuah armor sihir yang lengkap.
Dan nampaknya armor sihir ini memiliki inti biologis serta kecerdasan buatan. Selain itu, berdasarkan serangan yang dilakukan ke jaringan mereka, Luxion berpendapat bahwa armor sihir ini pasti memiliki kemampuan perang. Mendapati situasi ini, Marie pun mulai menjadi panik. Sementara Luxion memperingatkan bahwa nampaknya mereka saat ini harus mulai berhati-hati, terutama saat mereka berada di sekitar akademi. Ya, memikirkan penjelasan dari Luxion, Leon kemudian teringat ketika dia memainkan game otome di kehidupan sebelumnya, di mana Leon ternyata juga pernah membeli item armor sihir. Mendengar perkataan Leon, baik Luxion dan Claire pun langsung mengatakan keluh kesah mereka terhadap Leon. Luxion dan Claire sangatlah membenci manusia baru dan ciptaan mereka. Dan meskipun itu adalah kehidupan Leon sebelumnya, mereka masih tidak suka dengan hal yang berkaitan dengan manusia baru. Kemudian, cerita berpindah di hari upacara semester baru di akademi. Sebagai pembuka, Leon sebenarnya ditunjuk untuk melakukan sambutan. Akan tetapi, dengan sikap acuhnya, Leon menolak hal itu. Yang mana hal itu membuat Julius ditunjuk sebagai perwakilan secara mendadak. Dan dengan sikap protesnya, Julius pergi ke kamar Leon sambil membuat teks pidatonya untuk menggantikan Leon. Sementara di sisi lain, Marie saat ini bersama Carla sedang menuju ke tempat upacara. Melihat Marie, para siswa di akademi nampak terlihat mengucilkan mereka. Ya, alasannya karena Brad, Greg, dan juga Chris baru saja membuat masalah di hari pertama masuk akademi, di mana mereka bertiga telah mengganti desain seragam akademi dengan seenaknya mereka sendiri. Dan hal itu membuat Marie dimarahi oleh pihak akademi. Ya, sebenarnya Marie tidak melakukan kesalahan apapun. Akan tetapi, dia selalu mendapatkan masalah akibat tindakan dari para pangeran yang mengikutinya. Selain itu, berbeda dengan dulu, akademi saat ini sudah mengalami banyak perubahan sejak peperangan. Tidak hanya menjadi kekurangan para staf, namun posisi anak laki-laki saat ini berganti menjadi di atas perempuan. Dan lalu cerita kemudian berpindah lagi setelah upacara selesai. Mendapati Julius menghatikan Leon, Angelica pun langsung memarahi Leon. Alasannya, secara pangkat, Leon saat ini paling pantas untuk memberikan sambutan. Dan juga Julius memang dihindari untuk memberikan sambutan. Karena pada tahun ini ada adik tiri Julius yang sudah masuk ke dalam akademi. Ya, sejak hak waris Julius dicabut, adiknya yang bernama Jack memang menjadi kandidat kuat untuk meneruskan tahta. Namun sebenarnya sebelum hak Julius dicabut pun Jack sendiri sudah cukup ambisius untuk mendapatkan tahta. Jadi karena itulah Julius dan Jack menjadi cukup tidak akur. Selain itu, di samping Jack juga ada adik tirinya yang memiliki nama Oscar. Dan Jack juga cukup dikenal sebagai orang yang suka berbuat onar. Jadi karena itulah pihak akademi secara hati-hati mencoba tidak terlibat dalam urusan ini. Selain itu, Angelica juga menyarankan Leon untuk lebih berhati-hati lagi. Karena mulai saat ini akan ada banyak bangsawan tingkat atas yang akan mencoba untuk mendekati Leon. Bahkan keluarga Angelica sendiri mungkin juga memiliki rencana terhadap Leon. Mendengar penjelasan Angelica yang juga menyebutkan keluarganya, Noel dan Olivia yang juga bersama Angelica dan Leon merasa cukup heran. Karena biasanya para bangsawan akan mementingkan kepentingan keluarga mereka terlebih dahulu. Namun Angelica mengatakan bahwa dia akan menjadi istri Leon. Jadi tentu saja dia akan memprioritaskan Leon dibanding dengan keluarganya saat ini. Enaknya Leon ini bikin iri. Dan kemudian setelah berpisah dengan Angelica dan yang lainnya, Leon pun pergi menemui Marie dan kelompok 5 pangeran. Seharusnya Leon saat ini ditraktir makan siang oleh mereka. Akan tetapi apa yang terjadi, Julius dan yang lainnya malah sedang memasak sate saat ini. Ya, seperti biasanya, kelompok ini masih saja terlihat konyol. Dengan Julius yang terobsesi untuk membuat sate, serta penampilan aneh dari Greg dan yang lainnya.
Namun di saat mereka sedang makan bersama, Jack dan Oscar tiba-tiba datang menghampiri mereka. Melihat ini, Julius awalnya mengira bahwa Jack hanya datang untuk mengejeknya. Namun ternyata Jack datang ke sini bertujuan untuk menemui Leon dan menyuruh Leon untuk segera bergabung di dalam fraksinya. Ya, meskipun hal itu langsung ditolak oleh Leon. Kaget karena ditolak, Jack pun menyuruh Oscar untuk membawa Leon bersama mereka. Namun Greg dengan otot-otot kekarnya langsung menghentikan tindakan Oscar. Baik Greg maupun Oscar memiliki otot yang hampir sama. Bahkan keduanya saat ini juga saling memamerkan otot mereka. Melihat kekacauan ini, Mary pun bertanya ke Leon tentang apa yang akan dia lakukan. Dan hal itu langsung dijawab Leon bahwa dia akan melaporkannya ke akademi. Namun di saat keributan ini masih terjadi, Leon merasa penasaran dengan seseorang yang saat ini sedang mengawasi mereka. Kemudian, tak lama setelah keributan itu, Jack dibawa ke rumah tahanan di akademi oleh para guru. Ya, mendapati perlakuan ini, Jack tentu saja menjadi marah. Sementara di sebelahnya, Oscar mengatakan bahwa merekrut Leon pada hari pertama di akademi adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi tentu saja pihak akademi akan menghentikan mereka. Mengingat para guru tidak suka adanya perebutan kekuasaan di dalam akademi. Ya, meskipun begitu, Jack masih bersikeras menyuruh Oscar untuk membawa Leon ke depannya. Namun karena Jack kali ini menyebut nama Leon dengan nama Belfort, Oscar pergi melaksanakan perintah Jack dengan ekspresi yang cukup aneh. Dan ternyata tak lama setelah itu, orang yang dibawa Oscar ternyata adalah adik perempuan Leon, yang tak lain adalah Finlay Vo Belfort. Nampaknya Oscar telah salah menanggapi perintah Jack sebelumnya. Finlay adalah teman sekelas Jack. Dan nampaknya Oscar berpikir bahwa Jack mulai tertarik dengan seorang perempuan. Melihat perbuatan Oscar, Jack tentu saja menjadi kesal karena dia tidak membawa Leon. Akan tetapi saat dimarahi, Oscar malah berpikir bahwa Jack ternyata menyukai Leon. Dikira mahu. Oke, kemudian cerita berpindah di malam hari, atau lebih tepatnya di sebuah restoran yang cukup tertutup. Bersama Luxion, Claire dan juga Marie, Leon saat ini memulai pembicaraan tentang kondisi saat ini. Ya, meskipun pergerakan Luxion dan Claire menjadi terbatas gara-gara armor sihir yang memasuki akademi, namun mereka masih bisa mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan game Otome ketiga. Menurut Marie, ada 5 target penangkapan di game seri ketiga. Namun karena Marie tidak pernah menyelesaikan game ketiga ini, Marie tidak memiliki detail informasinya. Jadi mereka saat ini hanya memiliki informasi tentang 3 target penangkapan, yaitu Aaron yang sudah menjadi perempuan, Pangeran Jack, dan juga Oscar adik tirinya. Namun meskipun begitu, Marie masih ingat dengan protagonis dalam game ketiga, yang tak lain adalah murid asing yang berasal dari Kekaisaran Sihir Suci Voldenova. Gadis ini memiliki nama Mia dengan penampilan mungil serta rambut pirang yang diikat seperti kucir kuda. Namun berbeda dengan apa yang Marie tahu, Mia saat ini ternyata memiliki kesatria penjaga yang memiliki mata merah serta kulit hitam dan rambut perak panjang. Selain itu, orang ini ternyata adalah orang yang mengawasi Leon bersama Julius dan yang lainnya sebelumnya. Menurut Luxion, penjaga ini bernama Vinleta Herring. Dan karena Luxion tidak bisa mendapatkan informasi tentang dia, Luxion memperingati Leon untuk berhati-hati terhadap orang ini. Memikirkan informasi ini, Leon pun menjadi cukup curiga bahwa orang yang tidak pernah muncul di game ketiga tiba-tiba menjadi kesatria penjaga protagonis. Dan Leon kemudian berpikir apakah dia mungkin adalah orang yang bereinkarnasi seperti Leon dan Marie. Namun di saat Leon memikirkan hal ini, tiba-tiba ada suara gaduh di bagian luar restoran. Dan setelah mengeceknya, ternyata ada sebuah kerumunan yang menemukan seorang mayat bangsawan dan asistennya. Namun apa yang tidak terduga lainnya, Leon malah bertemu dengan Raja Roland yang sedang memakai tudung. Ya, Leon sebenarnya sudah bisa menebak mengapa Roland bisa ada di pemukiman biasa.
Yang tidak lain, pasti hal itu berkaitan dengan dia yang mencari wanita muda. Mendapati Leon, Roland kemudian mengajak Leon untuk pergi karena dia ingin memberitahukan tentang apa yang terjadi. Menurut Roland, bangsawan yang mati itu adalah pegawai bangsawan yang baru saja dipromosikan. Sejak perang sebelumnya, sudah banyak rumah bangsawan yang hancur. Jadi meskipun itu bangsawan kelas rendah, jika mereka memiliki bakat, mereka akan berpeluang besar untuk dipromosikan. Namun entah mengapa, sudah ada 5 bangsawan yang dipromosikan telah ditemukan terbunuh. Dan sampai saat ini, kerajaan masih belum bisa menemukan pelakunya. Mendengar hal ini, Leon pun langsung mengkritik ketidakmampuan Raja Roland. Sementara Roland menyindir Leon yang bertemu dengan Marie di tempat yang tertutup. Dan juga Roland memperingati Leon supaya tidak terlibat dengan putrinya yang bernama Erika. Setelah Roland pergi, Leon kemudian mulai mempertimbangkan apakah ada kemungkinan Erika adalah penjahat di dalam game ketiga. Namun karena kehadiran armor sihir sebelumnya, Luxion menjadi tidak bisa bergerak bebas untuk menyelidikinya. Dan hal ini membuat Luxion menjadi jengkel. Selain itu, Leon juga berpikir apakah kejadian pembunuhan ini berkaitan dengan munculnya armor sihir juga. Menurut Luxion, dia memang mendeteksi adanya armor sihir. Akan tetapi, Luxion tidak yakin apakah armor sihir ini adalah armor sihir yang sama dengan yang mengganggu mereka. Namun di saat Leon dan Luxion membicarakan hal ini, Leon kemudian melihat ada orang yang berpakaian sipil yang bergabung di dalam kerumunan tempat mayat bangsawan sebelumnya. Bahkan orang itu langsung pergi setelah menyadari dia diketahui oleh Leon. Melihat kejanggalan ini, Luxion pun dengan cepat mempersiapkan drone untuk mengawasi orang itu. Ya, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kemungkinan cerita akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like jika kalian menyukai video ini dan berikan komentar kalian di bawah. Gue admin Kaktus IDM, subscribe channel ini and see you on other videos. Goodbye.